Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya pasti punya pengalaman, pernah mengalami bertemu dengan seseorang untuk pertama kali. Tetapi sebelumnya kita sudah dengar, sudah mengerti tentang dia. Dan kemudian ternyata apa yang kita ketahui tentang orang itu berubah total. Ada yang berubah menjadi baik. Oh, ternyata dia baik sekali ya. Tidak seperti yang saya bayangkan. Atau sebaliknya. Wah, ternyata dia ini tidak seperti yang saya dengar. Kata-katanya bagus tetapi kenyataannya berbeda. Mengapa begitu? Mengapa bisa berubah? Karena rupanya kita itu mengenal seseorang di kepala kita sebagai konsep. Bukan orang itu yang kita kenal, tapi konsep tentang orang itu. Dan ketika kita bertemu, bisa berubah total. Karena perjumpaan itu bukan sekedar konsep ketemu konsep, tetapi pribadi bertemu pribadi. Ada emosinya, ada energinya, ada ekspresinya, ada pancaran cahaya dari dalam hati, ada auranya. Dan karena itu menjadi lebih lengkap gambaran tentang orang itu. Bukan konsep yang kering yang kita tahu. Itu berarti bahwa sebetulnya kebanyakan di antara kita tidak sungguh-sungguh mengenal seseorang. Yang kita kira mengenal orang itu, sebetulnya yang kita kenal adalah konsep kita tentang orang itu. Tentu bisa keliru, bisa berubah. Kabar baiknya adalah konsep itu ada di kepala kita. Kita bisa mengubahnya. Maka perjumpaan itu perlu untuk menangkap apa yang oleh konsep dan pikiran kita tidak tertangkap, yaitu energi, ekspresi, perasaan, dan terutama pribadinya yang terdalam. Bukan sekedar kata-katanya, bukan sekedar apa yang dia lakukan, tetapi pribadi di balik semua perasaan dan semua ekspresi yang dia lakukan itu. Dan itulah yang bisa mengubah kita. Dan karena itu ada di dalam kepala kita, maka kita bisa mengubahnya. Saya menduga banyak di antara kita mempunyai gambaran tentang Bapak Gubernur kita. Ada yang gambarannya positif tentang beliau, ada yang negatif. Tetapi saya yakin tidak banyak juga yang pernah berjumpa. Mungkin ketika berjumpa, seluruh gambaran itu bisa berubah. Karena memang sebetulnya yang kita kenal terhadap seseorang adalah konsep yang ada di dalam diri kita. Dan konsep yang terbentuk di dalam diri kita tentang seseorang itu tergantung pada pengalaman kita masing-masing. Kalau orang yang hatinya baik, bersih, tidak punya prasangka-prasangka negatif, semua orang itu baik, tidak ada yang jelek. Apalagi kalau kemudian ketemu dengan seseorang dan kemudian merasakan energi positif dari orang itu, karena kita memancarkan energi positif dan orang lain menangkapnya dan kemudian membalasnya juga, sehingga positif ketemu positif. Akhirnya bagi orang itu, semua orang itu baik. Dan itu yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat semua orang itu baik. Mungkin tindakannya tidak baik, mungkin ekspresinya kurang baik, tetapi sebagai pribadi di dasar hatinya dia adalah ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Karena itu dia selalu memandang setiap orang dengan maksud untuk menyelamatkan. Menyelamatkan dalam arti yang sangat luas. Yang sakit disembuhkan, yang sedang depresi dihibur, dikembalikan supaya bisa penuh sukacita. Intinya membawa kebaikan. Seharusnya kita juga menjadi energi positif seperti Tuhan itu. Kenapa?
Karena kita sudah lebih dahulu mengalami dicintai, dikasihi sedemikian rupa. Sehingga di dalam diri kita yang ada adalah kasih dan kebaikan. Dan kemudian memancar dengan maksud yang sama seperti Tuhan. Sehingga kita ketika melihat seseorang, kita melihatnya dari sudut pandang yang sangat positif. Kalau kembali ke tadi, ke konsep yang positif tentang semua orang. Dan konsep yang positif itu ternyata membantu kita untuk memancarkan energi positif juga. Sehingga ketika ketemu dengan orang itu, yang terjadi adalah konfirmasi-konfirmasi tentang yang positif. Itu seperti kacamata. Kalau kacamatanya warnanya biru, semuanya jadi biru. Karena itu, mari kita sadar, kemudian meneliti konsep-konsep yang ada dalam diri kita tentang orang lain, tentang Tuhan, tentang alam semesta. Tidak usah jauh-jauh, konsep kita tentang pasangan, tentang anak-anak kita. Kita pasti punya konsep tertentu tentang pasangan kita. Wah, dia ini pasti begini, pasti begini, pasti begitu. Lah ya itu berarti kan berdasarkan masa lalu. Pasti itu pasti keliru. Karena setiap pribadi itu berubah. Yang tetap adalah perubahan. Maka berubah terus, segar terus. Namanya hidup itu segar. Bukan macet berdasarkan pengalaman masa lalu. Wah, dia ini pasti begini. Saya sudah tahu semua kartunya. Nah, ya itu namanya konsep kita tentang orang itu. Orang itu mungkin sudah berbeda dari yang kemarin. Karena pikiran kita berubah, perasaan kita juga berubah. Bagaimana kita bisa mengatakan, oh saya sudah kenal dia lama. Yang dikenal ya konsep kita tentang orang itu. Orangnya bisa berubah sama sekali. Bahkan Anda itu bisa kok berubah total tuh bisa. Tiba-tiba saja pindah ke tempat lain, bisa wong bebas. Tiba-tiba bajunya ganti, pakai yang aneh-aneh, pakai sorban, pakai selempang, pakai ikat pinggang, terserah wong itu kebebasan. Dan bisa berubah kapan saja. Karena itu yang justru lebih penting adalah keterbukaan kita. Setiap pribadi adalah misteri yang kita tidak mengenal sepenuhnya. Bahkan yang bersangkutan sendiri tidak mengenal sepenuhnya siapa dirinya. Karena ada unsur misteri, ada unsur roh di dalam setiap pribadi. Bukan saja yang terdefinisi, terbatasi oleh badan dan pikiran, tetapi ada yang jauh melebihi itu semua. Karena itu kita perlu mempunyai sikap batin yang transenden, yang terbuka. Dan cara yang paling mudah untuk bisa membuat kita selalu transenden, tidak berpikir sempit terhadap seseorang, tidak mempunyai konsep yang kaku terhadap orang tertentu, adalah kasih. Maka penting sekali kita mengisi hati kita itu dengan cinta kasih. Karena cinta kasih itulah yang bisa transenden, bisa melampaui, bisa membuat kita lepas dari belenggu pikiran, pengenalan akan konsep seseorang di masa lalu. Dan melihat sesuatu yang baru, yang segar, yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Dengan mata kasih, kita bisa berempati, masuk ke dalam pribadi orang itu yang paling dalam. Di balik ungkapan yang kelihatan, di balik perasaan-perasaan yang ada pribadi yang mendasari itu semua. Dan kasih bisa sampai ke sana. Dan itulah komunikasi yang terdalam. Bukan sekedar mendengarkan informasi, bukan sekedar mengerti perasaan, tetapi mengenal pribadi di belakang perasaan itu. Nah, disitulah terjadi komunikasi, kesatuan, saling pengertian, saling menerima, saling menghargai, saling mengasihi. Seperti Tuhan mengenal kita jauh lebih dalam dari diri kita sendiri mengenal diri kita. Dan karena itu Tuhan selalu mengasihi kita, selalu menemani kita, selalu meneguhkan kita. Karena memang Allah adalah kasih. Kasih itu tanpa batas. Dan karena itu kasihnya kepada kita juga tanpa batas. Kalau kita bisa merasakan, menyadarinya, dan menggunakan kasih itu sebagai titik tolak untuk memandang semua orang, memandang seluruh kenyataan, maka kita bisa mentransendensi, melampaui apa yang kelihatan,
termasuk persoalan-persoalan dan batasan yang membuat kita berpikiran sempit, yang sekedar mengenal seseorang berdasarkan konsep yang dibangun atas pengalaman di masa lalu yang sudah mampet, tidak segar, yang kurang terbuka terhadap kehidupan yang terus baru. Maka mari kita memohon kepada Tuhan rahmat cinta kasih, agar setiap hari kita bisa memenuhi hati kita dengan cinta kasih dan menyambut setiap orang dengan penuh kasih, dengan pengertian yang melampaui batasan-batasan entah panca indera ataupun batasan pikiran kita sendiri. Sehingga kita bisa selalu merasakan kebaruan dalam setiap pribadi, dalam setiap peristiwa. Karena Tuhan selalu mengasihi kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.